sebelum lo nonton video gue, jangan lupa untuk subscribe ya. Gak ada ruginya lo subscribe sama sekarang, ntar aja sama aja ya, hasilnya segitu-gitu juga. Makanya subscribe dan share ke teman-teman lo biar semuanya makin gaul, makin kece, makin kokil, dan makin teracops. Selamat menonton and stay. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel gue, channel terkece, channel terupdate, channel terwow, acok. Wede, masih di suasana lebaran ya kan. Kali ini gue sama Anjung, sama rekan-rekan Rimba TV pengen ziarah nih. Ada Dona juga, lagi pengen ziarah ke orang tua kita, sesepuh kita ya kan. Jadi lebaran itu bukan hanya momen dimana lo bersilaturahmi dengan orang yang masih hidup aja. Kita bersilaturahmi dengan orang yang udah berpulang ke rahmatullah. Sesungguhnya dia nggak mati, dia itu masih hidup. Karena yang namanya kematian itu bukan adalah sebuah akhir segalanya, tapi awal mula cerita kita, kemana kita akan kembali, ya gak? Untuk itu, pastiin dulu, jangan kemana-mana. Di hari lebaran 3 ini gue pengen ngajak lo jalan-jalan ngiterin Menteng Pulo, biar kita semua inget mati ya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe, karena subscribe itu gratis, tetap di channel gue. Channel teracok tentunya di Rimba TV Official, Pacen, oh yeay! Terkadang orang lupa buat ingat kematian. Dengan adanya bulan suci Ramadan, sebenarnya adalah tolak ukur dari mana umur kita. Bakal nyampe gak kita sama Ramadan yang akan datang. Karena sejatinya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad pernah bersyair, sesungguhnya kau tidak perlu menangis dengan kepergian Ramadan. Ramadan pasti akan kembali. Tapi menangislah apakah kita masih sampai dengan Ramadan yang akan datang. Maka dari itu, dengan adanya bulan suci Ramadan, perbaikilah amal ibadah, kebaikan semuanya dunia akhirat. Karena Allah nggak pernah minta kita buat ibadah, tapi kita yang butuh ibadah kita. Paham kagak lo? Jadi lo puasa besok harus full ya. Ya udah, kita sekarang lanjut ke sono. Jadi kita udah sampai di tempat peristirahatan terakhir, nanti kita bakal pulang, ya. Yang namanya Alam Kubur Menteng Pulo. Bang, oi. Kenapa sih bang? Kalau aneh ngeliat kuburan, tau ini pikirannya ngeri mulu. Apa aneh harus takut dengan kubur? Jadi gini, yang namanya alam kubur bukan untuk ditakutin. Yang namanya alam kubur bukan untuk dijadiin cemas. Justru kita dengan adanya alam kubur, kita harus tahu perjalanan hidup kita di dunia baru bakal dimulai nanti di alam kubur. Jadi pada saat ente lihat alam kubur, sebenarnya kita tuh pengen diingetin sama Allah kalau lu bakal mati. Gak ada yang perlu ditakutin, karena innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Setiap yang bernyawa pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita gunanya apa sebagai hamba Allah? Kita harus memperbanyak amal ibadah. Nanti kita bakal kuburan anak Enjong nih. Umurnya lebih muda dari ente, anak Enjong. Ntar kita pelajaran lagi sama ya. Kita udah dulu deh yuk. Ini lagi sama Bang Jong. Jong, ente kemarin baru kehilangan anak ente ya? Ya. Perasaan ente gimana? Sedih. Terus? Sedih ya? Banget sih. Anak pertama ya? Tapi tahu gak kenapa itu Allah ngambil anak ente? Karena biar tuh buat tabungan akhirat. Karena di saat kita nanti berpulang, cuman ada segelintir orang yang bakal nyelamatin kita. Di antaranya siapa? Anak kita yang soleh, ilmu kita, ya kan? Jadi kita harus benar-benar bersabar, tawakal di saat kita menerima musibah. Sakit pasti, tapi kita harus ingat kita diciptain dari tanah, diciptain dari Allah, bakal kembali sama Allah ya. Ane juga sini nggak berdua doang sama Anjung. Ada Ical, ada Randy, ada Dona, ada Asep, Kameramen. ya. Ini kita bakal mau ziarah keluarga besar. Ini bukan orang lain semua ya, saudara. Ya, makanya yang belum ziarah buruan deh ziarah deh, ya. Orang tua gente pada nungguin di sono. Ya. Ingat mati. Emang dikira orang yang dikubur mati, enak aja. Siapa yang ngomong kalau orang dikubur mati? Masih hidup deh. Cuman kita aja kagak bisa denger. Paham kagak? Paham. Gua kasih kopi lo. Kasih kopi gigi lo berlobang ntar. Nah, kita udah sampai di makamnya ibunya Asep, Ibu Imas Dedo binti Abbas Karsiah.
Yang mana kalau dibilang silsilahnya daripada emaknya Asep, keluarganya Enjung, Ical sebenarnya masih saudare. Termasuk Randy sama nih. Kalau jatuhnya dari Uyut Ane, Bapak Karman tuh masih masuk ke keluarganya Asep nih, keluarganya Enjung juga, keluarganya Asep. Asep ini udah masih ponakan Ane. Nah kalau dia jatuhnya dari Uyutnya saudara juga, cuman Ane belum tahu silsilahnya gitu. Yuk kita mulai, semuanya ikutin perkembangan kayak gimana, tonton terus channel gue ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Salamullahi ya sadda minar rahman yakshakum. Salamullahi ya sadda minar rahman yakshakum. Ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum. Tu'inuna tughisuna bihimmatikum wa jadwakum. Wa sallallahu maulana wa sallama atainakum. Salamullah ya sadda minar rahman yakshakum. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Waliullah, assalamualaikum la ilaha illallah, assalamualaikum ya Nabi rahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah, Allahumma shalli Muhammad wa sallim Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, la ilaha illallah Muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah summa ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi washabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wal baiti summa ila rumakatil muqarrabin sayyidina Jibril Mikail wa Israil wa Israfil wa Munkar wa Nagir wa Malik wa Ridwan wa Raqib wa Atid wa summa ila ruhi Allah sayyidatu Siti Khadijatul Kubra. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kuburahum rawdah min riyadil jannah. Allahumma kuburahum rawdah min riyadil jannah. Allahumma kuburahum rawdah min riyadil jannah. Bareng-bareng semuanya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, ya Allah biha, Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Da'awahum fi subhanakallahumma wa tahizum fi salam wa akhirahum alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita udah sama-sama doain Ibu Imas Dedo, keluarganya Julian juga, Ical juga, keluarganya Dona, keluarganya Randy. Saatnya kita nanti bakal berkunjung ke makam-makamnya. Kenapa tadi aneh jamak? Biar kita nggak kelamaan juga, ya kan? Karena masih banyak banget tugas yang harus kita kelarin. Sekarang kita mau ke makamnya yang megang pasar rumput, Al-Imam Al-Qutub Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Husain Barakbah. Ya, kita cari kuburannya. Aneh agak-agak lupa, Cuk. Kita cari dulu. Nanti kita burdah di sana. Makam Habib Ali Barakbah belum ketemu. Sekarang aneh dapat makamnya Al-Habib Hasan Basri bin Hamid bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Lafu ada tadi. Ya, kita harus kalau makam wali harus ada adab, jangan sampai nginjek kalau bisa. Kita baca dulu Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Hasan Basri bin Hamid bin Syekh Abu Bakar. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyiril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya kana na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ya, burda yuk. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa
بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Fatihah. Oke, sekarang kita lanjut ke makamnya siapa dulu nih, yang dekat dulu ya. Baru ntar nanti ke makamnya keluarganya Enjong. Keluarga ente sama keluarga ente. Sekarang kita tuh udah ketemu sama makam Abah Ali. Yuk coba kita ke Deh, sekarang kita lagi ada di makom daripada Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ali bin Husain Barakbah, ada Al-Habib Umar Barakbah juga, ada Al-Habib Abu Bakar Barakbah ya. Beliau ini termasuk daripada cucunya baginda Nabi besar Muhammad SAW yang megang Pasar Rumput. Dulu beliau ini juga termasuk guru ngaji di daerah Pasar Rumput. Jadi ini yang kong kita dulu nih ngaji sama beliau semuanya gitu. Dan termasuk cucu-cucunya yang ada di samping kita. Kita doain berkah daripada bulan Syawal, berkah daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan beliau diterima di sisinya. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Berkah daripada syafaatul Rasul SAW. Bijahi Toha Rasul SAW summa ila arwahi khususon Al-Habib Ali bin Husain Barakbah, Habib Umar Barakbah, wal Habib Abu Bakar Barakbah bin Habib Ali Barakbah ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi syaril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana abudu yasta'in syaitanul ladzina an'amta 'alaihim. Wafana ya karim, wafana ya karim birahmatillah bihaqil Fatihah wa bi syaril Fatihah bil mu'jizatil Fatihah ya farijal ham ya kashifal gham ya man abdihi wa yaghfir wa yarham. Wa idapil balaya Allah, wa idapil balaya Rahman, wa idapil balaya Rahim ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Wa subhanakallahumma wa tahiyatu wa salamu akhidahu bilhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sekarang kita mau ke makamnya Po Osa ya. Makamnya Po Osa. Nyokapnya dia. Perlu diketahui sebenarnya kita ziarah kubur itu adalah merupakan sebuah apa? Sebuah isyarat daripada Allah untuk mengingatkan kita buat kematian. Jadi kalau dilihat ayat alam kubur, kenapa kita harus tuh yang namanya itu Allah anjurkan kita untuk mengantarkan jenazah, untuk mensolati, semata-mata hanya ingin mengingatkan bahwa kita kelak bakal mati. Jadi apa lagi ngesombongin, bener gak? Punya Ferrari, punya Lamborghini, punya apa lagi? Punya duit, punya gedung, punya rumah, kolam renang banyak, ya kan? Nggak ada yang bisa disombongin, kita bakal mati. Jadi kita harus yang namanya ingat mati, sadar diri, paham gak lo? Ya, mudah-mudahan aja kita matinya husnul khotimah ya. Amin. Udah sekarang kita cari tuh kuburan yang mana, itu aneh nggak tahu kuburan yang mana. Oke, sekarang kita udah ada di makamnya daripada Ibu Osa, yaitu Ibu Fauza Dina binti Sawitope. Nah, gue pengen nanya nih, kita tadi habis ziarah ke makamnya Asep, habis ziarah ke makamnya Habib Hasan Basri, makamnya Habib Ali Barakbah juga. Sebenarnya ane pengen tanya sendiri dari Asep nih, begitu ente lihat makam daripada mak ente, apa yang ente ingat dari mak ente? Kebaikannya buat mendidik aneh. Itu. Masakannya bikin aneh, ingat ya apalagi puasa ya. Iya. Kalau cerewetin aneh kan, kalau maghrib ya kan suruh sholat, tapi kan tapi nggak sholat digebuk. Ada penyesalan nggak diri ente? Penyesalan sih pasti ada. Kalau buat ente ingat jasa sama ente gimana? Kayak sayang sih mas yang penting. Sayang ya? Kayak sayang. Apa aja diturutin dulu ya. Gitu. Kalau buat aneh pribadi, daripada walaupun kita belum kekeluargaan nih, tadi udah ke Habib Ali Barakbah, Habib Hasan Basri. Intinya kita cuman satu disuruhnya, biar kita itu selalu bersyukur. Bersyukur kita masih hidup, panjang umur. Karena di setiap nafas kita, di setiap langkah kaki kita itu bakal dihitung oleh Allah. Di saat kita, kan Allah pernah bilang, ente mau kayak gimana ke, ente mau zina ke, mau ibadah ke, tapi ntar hari pembalasan ada sama gue perhitungannya. Makanya lah diciptakan Raqib dan Atid.
Tugas dari kita apa di saat terus langkah kaki kita gimana nih di saat kita melihat alam kubur? Kita harus bermuhasabah. Kita jadikan bahwa kita bakal mati besok. Biar kita itu takut sama yang namanya berbuat keji dan mungkar. Meskipun terkadang aneh pribadi, kadang juga masih berbuat dosa, kita semua masih berbuat dosa, tapi kita berusaha untuk bisa lebih baik lagi. Mudah-mudahan dengan adanya acara lebaran ketiga ini, ziarah kubur, Allah Subhanahu wa taala selalu mengingatkan kita akan kematian, dan semoga Allah berikan kita taufik dan hidayah serta rahmat dan kasih sayangnya. Allah berikan kita panjang umur dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Wabil khusus buat Ibu Fauzadina binti Sawi Taupe dan juga Bapak Ibu Haja Julienti binti Mansur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin. Allah berikan ape-ape daripada keluarganya yang ada di magam ini. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya taman-taman surga. Amin. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syiril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Oke, sekarang waktunya sholat asar dulu. Udah azan, kita asar, lanjut lagi ziarah ya. Pantangin terus, jangan lupa sholat asar loh. Jadi dua makom ini adalah makom daripada abang sepupu aneh sama uwa aneh, nenek aneh berjatuhnya. Beliau meninggal dalam kisah yang tragis, tapi banyak ulama, alhamdulillah banyak ulama yang doain. Beliau ini meninggal berdua dalam keadaan saling berpelukan di rolling door pada saat kebakaran tragedi tahun 2005 di Pasar Rumput. Yang menewaskan dua orang ini ternyata ini masih daripada kerabat aneh, saudara aneh, abang sepupu aneh. Ya banyak kesan-kesannya juga ya, tapi intinya di sini kita bisa ngambil pelajaran. Di saat kita ingin mengorbankan sesuatu untuk orang yang kita cintai, wabil khusus untuk orang tua, jangan pernah menilai daripada apa besarnya, daripada apa yang harus kita keluarin. Jangan. Kalau perlu nyawa kita taruhannya buat kedua orang tua kita, buat guru-guru kita korban. Insya Allah pahalanya sorga. Ya. Sekarang karena waktu di mau sore kita ke kuburannya neneknya Asep habis newa gomay. Langsung kita ke kuburannya anak Enjong ntar. Yuk, cus. Sekarang guys, kita lagi ada di kuburannya Ibu Mariani binti Mali dan Nawati binti Musali. Tadi kita udah jamak. Kalau bicara tentang gimana kisah hidupnya Bibi Rina dan Nyek Gomay ini, benar-benar enak banget ya zaman dulu ya. Orang dulu tuh kalau lebaran pasti tuh sediain semur. Dulu aneh waktu zaman kecil tuh ketupat nggak ketinggalan. Bibi Rina nih selalu nih Asep kalau dulu kecil nih minta duit sama mamanya nggak dikasih, minta ke bibinya ngumpet-ngumpet, ya kan, minta buat jajan, main PS, main burung nih orangnya nih. Tapi sekarang itulah ya namanya kehidupan. Kenapa tadi aneh bilang tadi sebenarnya umur kita ini udah ada schedule-nya. Kapan Allah mau ngambil nyawa kita bisa aja. Mau kita lagi puasa, mau kita lagi maksiat, Allah bisa ngambil nyawa kita. Tapi intinya di sini Allah nggak mungkin ngambil nyawa kita dalam keadaan bengis, dalam keadaan suul khotimah kalau kita yang nggak mancing duluan. Makanya kita sebagai hamba Allah teruslah kita berusaha seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Allah menciptakan jin dan manusia semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah tidak akan pernah melarang hambanya untuk berbuat maksiat, Allah tidak akan pernah melarang hambanya untuk berbuat zalim. Tapi ingat, lakukanlah apa yang engkau lakukan. Sejatinya Allah akan menuntutmu nanti ada hari perhitungan di yaumil hisab. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita. Sujud Mas neneknya, Mas. Oh, ini salah satu bukti juga tanya sama cucunya itu ntar tuh. Meninggalnya sujud. Kalau keadaan sujud ya pada Allah. Jadi jangan dibilang tadi kita mati tergantung kita mau dalam keadaan apa. Tadi kan kita udah ke makam abang aneh yang mati dalam keadaan daripada kebakaran. Tadi nenek aneh tuh Wasniati bin Sukarman meninggalnya kayak orang tidur. Meninggal habis sholat minta izin, Mbak, bapak aneh di parung kuburannya. Mbak, aneh Mi mau tidur, ngantuk, nggak bangun-bangun lagi. Itu namanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Mudah-mudahan jangan kita pesenin dalam diri kita di saat kita bermaksiat, ingatlah sama Allah. Jangan dibilang tadi yang tadi aneh putar-putar lagi omongan aneh kan. Ibaratnya Allah itu tidak melarang kita lo mau ibadah, lo mau maksiat, tapi ingat suatu saat lo bakal balik ke gue.
kehidupan kita itu 99% kita yang ngatur, 1% ada di Allah. Tapi ingat 1% ini yang bahaya nih. Ya. Misalkan lo tahu nih mati lo dalam keadaan sholat, mati gue dalam keadaan sholat ini, kita lo jadi sombong. Jangan kayak gitu. Jadi teruslah kita berusaha, kita nggak akan tahu mati dalam keadaan apa. Setidaknya kita udah berikhtiar kepada Allah, kita udah berusaha meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu Wa Taala matikan kita dalam keadaan Islam dan husnul khatimah. Mudah-mudahan. Kita doain mudah-mudahan Ibu Mariani wa Ani wa Gomaini dan Bibi Rina Mursali, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah berkahi alam kuburnya. Dan Allah kumpulkan kita kelak di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bang Jum. Assalamualaikum. Nih dulu nih Bang Jum nih teman kita main catur. Saben hari sama Bang Jum nih, kalau Bang Jum nih dulu nih yang aneh ingat dia kalau main catur telanjang dada mulu. Minum kopi nggak cukup segelas. Kalau perlu seliter dia minum. Sehari bisa 10 gelas. Nih Bang Jum nih. Jangan lupa rokoknya rokok apa? Samsu, apa Super. Main catur paling cepet deh matiin orang. 2 menit mati, selaka mati emang dasar. Tapi sekarang Bang Jum udah tenang. Bang Jum maafin minal izin wal faizin Bang Jum nih. Jadi nih Bang Jum nih masih kakinya daripada injung. Omnya ya, Mas? Engkong omnya. Iya. Mudah-mudahan kita doain ya. Dari tadi kita udah jamak, kita datang kembali silaturahmi, mohon maaf lahir batin, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala selalu memberikan kelapangan daripada kuburnya. Amin. Menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah berikan beliau ini tempat yang paling layak, khususnya berdampingan dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila haratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyirul Fatihah. Kita kain juga yang paling tua mah. Ini daripada ini kakaknya Penny. Iya. Kakaknya Penny, punya Penny. Nih Bang Jom, sekarang kita kuburan Wagomai. Mana Sep? Sama Birina. Bi gue. Kan samping-sampingan, Sep. Let's go. Asik. Oke, buat teman-teman semuanya, teman-teman subscriber juga yang dimanapun lagi pada berada. Sekarang Ane sama rekan-rekannya lagi ada di kuburannya daripada Uyut Ane, Engkong Ane, yaitu Bapak Mursani bin Sukarman. Kalau dilihat dari silsilahnya ini, Bapak Mursani, Bapak Mursali, Bapak Sukarman ini adalah salah satu pejuang dakwah daripada daerah Pasar Rumput. Dan itu yang punya musola Roidah, Ibu Raidah, ya kan. Bisa dilihat dulu kameramen tuh ke Pak Haji Mahabu, Ibu Raidah. Jadi pada dasarnya yang ada di kuburan ini semuanya nggak ada orang jauh, saudara semua. Tadi yang di depan keluarganya Bang Zen. Nanti juga ada nih. Pernah ingat peristiwa tragedi kebakaran tahun 2005 yang makan jenazah ibu dan anak? Itu termasuk nenek Ane sama abang Ane, abang sepupu. Ntar kita ke makamnya ya. Kan kita doain dulu Bapak Mursani bin Sukarman, Ibu Jenab binti Sarmijan, Ibu Wasniati bin Sukarman. Jadi dalam makom ini ada 3 jasad yang dikubur ditimpah gitu. Kenapa kuburan ini nggak aneh keramikin? Kenapa nggak aneh batu semuanya? Karena daripada pesan almarhumah kalau aneh mati jangan dikeramikin, jangan dibagusin. Makanya aneh nggak bagusin. Kenapa? Kan pernah ditanya nih. Ini pelajaran juga tadi kan nanti pada nanya kan, kenapa nggak dikeramikin, hukum keramik apa? Jadi menurut daripada wasilah yang disampaikan oleh Bapak Mursani, jikalau kita dikeramikin makamnya, ya takutnya ngeberatin kita di alam kubur. Ngeberatin udah ada dosanya, tambah semen dosa lagi. Karena dulu nih jangan salah, dulu nih pernah disemen. Nih dulu pernah disemen Asep nih, Cal. Tapi karena beliau minta jangan semen, ambles lagi itu semen. Udah berapa kali disemen, ambles lagi. Dan ini cuma dapat bantuan dari pemerintah nih, bukan kita yang beli. Karena ternyata harus ada beginian biar apa, biar nggak kehilangan namanya gitu. Tapi daripada Sohibul Makom sendiri dia nggak mau kuburannya dibagusin, katanya ngeberatin. Tapi wallahu a'lam bishawab. Tapi di sini hukum keramikin makam gimana? Boleh aja, ya asal tidak memberatkan daripada keluarga si mayit. Dan kalau ada amanah daripada si mayit, kalau dibilang, wah gue nggak mau dikeramikin, jangan dikeramikin. Takutnya nyiksa di akhirat gitu. Jadi kita berdoa dulu mudah-mudahan daripada keluarga Bapak Mursani, Engkong Ane, Nenek Ane, Bapak Ibu Wasniati bin Sukarman, Ibu Jenab binti Sarmijan,
Mudah-mudahan yang tadi kita ziarahin semuanya Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah berikan kelapangan dari kuburnya, Allah ampuni dosa-dosanya. Dan semoga kita yang masih hidup Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah summa ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafiina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal baiti. Summa ila ruhi khususun Sayyidul Maqam wal Hadra Bapak Mursani bin Sukarman, Ibu Zainab binti Sarmijan, Ibu Wasni binti Sukarman, Firdaus bin Ibrahim Satia binti Saman ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin. Iya kan. Amin. Yuk, guys, sekarang kita lagi ada di Menteng Pulau 2, tanah wakaf, kuburannya tempat anaknya Enjung ya, bareng sama Asep. Yang meninggal baru kapan, Jung, tadi? Baru 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, pas takbiran ya. Untuk itu, gimana kelanjutannya ya kan, dan apa aja yang pelajaran yang bisa kita ambil dari hikmah ini nanti Ani jelasin. Pantang itu Rimba TV, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis tentunya. Hanya di Rimba TV yang tampil beda, oke? Deh, kita sekarang lagi ada di makamnya Akila Putri Ramadhani. Itu bapaknya Enjung Julian Pelani. Beliau anaknya ini baru meninggal, baru lahir ke dunia meninggal. Ada yang banyak bertanya kenapa pada saat anak baru lahir meninggal dunia, apa karena jin, apa karena emang pendarahan atau gimana. Pendarahan itu hanya musabab, tapi sejatinya pada saat anak baru lahir itu dikatakan meninggal, di dalam ruh tubuh manusia itu udah ada perjanjian. Hai fulan bin fulan, hai fulan binti fulan, engkau akan kukasihkan rezekimu segini, matimu seperti ini, hidupmu seperti ini kalau engkau ingin hidup dunia. Mungkin anaknya Enjung ini melihat kehidupan jadi di dunia antar, oh gue begini nih, kalau lo mati sekarang lo masuk surga. Itu sebabnya mungkin Allah lebih sayang kepada anaknya, Allah ambil jasadnya, Allah ambil ruhnya, dan pasti secara otomatis ini kan suci, gak pakai tanya malaikat, langsung surga tempatnya buat tabungannya Enjung. Makanya pada saat ada anak bayi meninggal, boleh kita bersedih, tapi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita doain mudah-mudahan daripada anaknya Enjung Akila Putri Ramadhani ini binti Julian Pelani, Allah jadikan tabungan akhirat yang solehah. Allah bisa selamatin bapaknya Julian Pelani dan istrinya, siapa nama bini ente? Ismi Maharani. Mudah-mudahan Allah bisa selamatin ibu bapaknya. Allah kumpulkan nanti di surganya Allah. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syai'unillahumul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Allah. Wafanda ya karim, wafanda ya karim birahmah Allah bihaqil Fatihah wa bisyiril Fatihah bil wajitul Fatihah ya farijil hamya kashifal gham ya man abdihi wa yaghfir wa irham. Allahumma ya kafiyal bala ikfina bala qabla nuzul min sami ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnul khatimah. Dawam fi subhanakallahumma wa ta'ala fi salam wa akhidahu min alhamdulillahi rabbil alamin. Halo guys, alhamdulillah bersama-sama ya udah kita ngikutin dari perjalanan kita dari rumah buat lebaran ketiga ini ya. Ziarah ke makam-makam keluarga kita, saudara-saudara kita. Hikmah yang dapat diambil dari pelajaran ini apa ya menurut kalian? Hikmahnya? Hikmahnya inget mati. Ingat mati, Asep? Sama ingat mati ya. Jadi hikmah daripada perjalanan spiritual kita, ziarah kubur itu hanya satu. Jadikan tujuan hidup kalian itu cuma satu, yaitu kematian. Jangan pernah kalian tujuan hidup kalian itu mencari dunia. Karena di saat kalian dunia kalian cari, akhirat pasti jarang dapat. Tapi kalau akhirat kita cari, dunia pasti dapat. Ya. Makanya buat kalian semuanya yang belum ziarah, ayo semuanya ziarah. Mumpung masih Syawal. Ya. Kong ente, nenek ente pasti Nungguin. Jangan pada ngebet kawin doang. Kawin ntar, ziarah dulu yang bener ya, biar kita ingat mati semuanya. Udah gitu akhirnya gue Rimba, Julian, Ical, Randy, kami semua mengucapkan sekali lagi selamat Hari Raya. Mohon maaf lahir. Akhir kalam gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bik firli wali walidaya waramhum kama rabbayana shaghira.
Ya Allah, ampuni dosaku, dosa kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Doa anak-anak yang soleh.